Ini lebih jelas lagi dilihat, ini yang kiri ini pediculus humanus, ini imagonya dan telur yang menempel pada rambut. Sementara ini yang kutu area kemaluan, pubic lice ataupun crab lice ya, spesiesnya Pteris pubis. Pteris pubis. Itu cuma sampai situ kita mempelajari kutu-kutu ini. Nanti selanjutnya kita tidak akan pernah lagi berjumpa dengan kutu-kutu itu kecuali mahasiswa kedokteran hewan ya akan mempelajarinya lebih lanjut. Nah kalau ini hama pada tanaman. Ini penting sekali karena Hemiptera kutu-kutuan, jadi beda kutu yang tadi, kutu yang ini tidak akan menyerang hewan. Ini kutu-kutu tanaman ya, kutu tanaman, wereng dan kepik. Alat mulut menusuk mengisap, ini semua kutu, wereng, kepik, alat mulut menusuk mengisap. Tadi kalau kutu yang tadi ada yang menggigit monyet dan ada yang menusuk mengisap. Kalau ini semuanya menusuk mengisap, terutama pada bagian phloem tanaman. Tapi ada juga satu jenis yang mengisap pada silem. Kalau pada silem itu unsur hara yang ada di situ. Kalau pada phloem ini adalah hasil metabolisme. Kemudian arah alat mulut Pistognathus atau Prognathus tergantung jenisnya. Rostrum termodifikasi dari labium berisi stilat. Ini Anda sudah pelajari di praktikum awal-awal dulu. Kemudian mengeluarkan saliva sebagai dengan berbagai enzim. Ini luarnya terutama pada kepik ya. Jadi kalau jaringan tanaman itu keras gitu, jadi makanya dia mengeluarkan si enzim ini ada di salivanya itu supaya si jaringan tanamannya bisa ditusuk dengan stiletnya. Kemudian perkembangan Porometabola, telur nyupa imago, sebagian besar fitofag, beberapa predator, terutama pada kepik ada predator. Dan ada yang mengisap darah, si predator pada kepik ini, terutama pada famili, nanti minggu depan kita belajar tentang itu pada famili Redoviidae. Ini kelompok yang tadi kita bahas ya, kutu tanaman, wereng, dan kepik ini dari ordo Hemiptera. Tapi yang kita bahas hari ini cuma kutu tanaman dan wereng saja. Nanti kepik minggu depan. Ini yang sudah Anda pelajari di awal semester mengenai alat mulut menusuk mengisap, di mana mandibel dan maksila itu termodifikasi menjadi stilet mandibel dan stilet maksila yang digambarkan di sini. Jadi yang di bagian dalam yang ada saluran ludah dan saluran makanan ini adalah stilet maksila, sementara yang di luarnya adalah stilet mandibel. Ini klasifikasinya. Sekarang ordo Hemiptera terdiri dari 3 subordo, yaitu subordo Sternorhyncha, itu kutu-kutu tanaman, kemudian subordo Auchenorhyncha, itu wereng, yang dulunya diklasifikasi lama, wereng dan kutu tanaman ini termasuk ke dalam ordo Homoptera. Dan kepik ini ordo Hemiptera waktu itu, tapi sekarang kepik ini termasuk ke dalam subordo Heteroptera, dan hetero itu berbeda ya. Ini dari sayapnya, jadi semua penamaan ordo itu yang didasarkan pada sayap itu namanya didasarkan pada morfologi sayap. Kemudian yang pertama subordo Sternorhyncha, ini semuanya fitofag, sayap depan dan belakang disebut membran, banyak yang mengeluarkan embun madu, sering bersimbiosis dengan semut, banyak yang menjadi hama dan terpapar penyakit. Nah, tapi pada beberapa famili, atau mungkin hampir semua famili, itu tidak bersayap dan dia hidup menetap menempel di permukaan jaringan tanaman. Yang bersayap misalnya pada afid, pada nanti di slide berikutnya kita belajar ini juga tentang simbiosis dengan semut. Di slide berikutnya kita lihat. Ini yang pertama famili Psilidae. Ini adalah kutu loncat lamtoro, contohnya Heteropsila cubana. Ini terpisah ya, Heteropsila itu genusnya, cubana itu spesiesnya, karena dulu diperkirakan berasal dari negara Kuba. Ini data masuk tahun 1986 menyerang tanaman lamtoro.
Tapi dulu sempat heboh sekali, nggak tahu kenapa. Walaupun tanaman lamtoro mungkin tidak begitu penting bagi kita di sini ya. Kemudian aktif meloncat, baik larva maupun imago, mengeluarkan bun madu di tang semut, ada yang menyebabkan puru, misalnya pada daun jambu bol, nanti ada gambarnya. Banyak yang menjadi hama dan juga vektor penyakit pada tanaman, terutama vektor virus ya. Ya, ini penampakan dari kutu loncat lamtoro ini nimfanya seperti ini penampakan nimfa yang kuning-kuning ini nimfa, ini juga nimfa pada daun lamtoro dan ini pada pucuk lamtoro. Dan sampai sekarang pun kalau Anda menghampiri tanaman lamtoro dimanapun berada, itu pasti ketemu serangga kecil-kecil kuning yang ada di pucuknya, itu adalah kutu loncat lamtoro yang namanya Heteropsila cubana. Nah, ini yang tadi menimbulkan puru. Jadi puru itu adalah benjol-benjol ataupun kelainan jaringan pada permukaan tanaman yang disebabkan oleh rangsangan enzimatik yang dikeluarkan oleh nimfanya. Jadi si imago ini punya sayap seperti ini, bertelur di permukaan daun. Ini difoto dari pohon jambu Jamaika. Bertelur di atas permukaan daun ini dan si telur menetas masuk ke dalam dan merangsang jaringan di sekitarnya itu membentuk puru seperti dan dia hidup di dalamnya. Kalau sudah menjadi imago dia akan keluar dari puru. Jadi kalau menemukan puru sudah berlubang itu berarti sudah keluar dia sebagai imago. Kemudian famili Alerodidae ini kutu kebul. Ini banyak tepung-tepung lilinnya, jadi seperti kalau kita goyangkan seperti menggebul gitu, makanya namanya kutu kebul. Ini walaupun imagonya mirip dengan ngengat kecil ini, ngengat itu Ordolepidoptera nanti akan dipelajari lebih lanjut. Ini bentuk imago seperti ngengat kecil, ditutupi tepung lilin, sayap depan dan belakang hampir sama, diletakkan horizontal di atas tubuh. Ini penampakannya seperti ini. Mengeluarkan bun madu, nimfa seperti kutu tidak aktif bergerak, kecuali salah satu. Salah satu yang namanya crawler itu masih aktif bergerak. Kemudian, nah ini metamorf. Saya tidak tahu, waktu praktikum dulu pasti mungkin sudah pernah diberikan informasi mengenai ada serangga yang metamorfosisnya merupakan peralihan antara pauro dan holo metabola. Dia sebenarnya pauro metabola. Ini nimfanya ada 4 instar 1 dan 2 aktif makan, instar 3 mulai diam, tidak bergerak, dan instar 4 itu benar-benar diam, menempel. Jadi seolah seperti pupa dalam tanda petik. Padahal dia bukan pupa, dia masih nimfa. Cuma nimfa yang seperti mengalami dormansi begitu. Makanya kita katakan sebagai peralihan antara pauro metabola dan holo metabola. Dan banyak berperan sebagai vektor virus. Ini bahasa Inggrisnya adalah whitefly. Ya. Whitefly dan bahasa Indonesianya adalah kutu kebul. Tapi beberapa penulis yang dasarnya bukan entomologi, itu kalau dia menerjemahkan kata whitefly, dia langsung mengatakannya dengan lalat putih. Itu terjemahan bahasa Indonesia bukan lalat putih, tapi kutu kebul. Ini beberapa ilustrasi mengenai kutu kebul. Jadi di sini ini ya nimfa yang bulat-bulat pipi menempel. Ini itu nimfa. Ini yang seperti kupu-kupu ini adalah imagonya. Ini spesies yang lain lagi. Ini ada pada daun jeruk. Pada daun jeruk ini warna hitam dan di tubuh nimfanya ada semacam duri-duri begitu. Ini namanya Alerocanthus ya genusnya. Kalau yang ini Bemisia, ini Bemisia. Kemudian Aphidide. Nah ini Aphidide ini menarik ini. Kutu daun. Disebutnya kutu daun, tapi menulisnya tidak 2 kata. Kutu dan daun disatukan. Kutu daun. Atau dalam bahasa Inggrisnya aphid. Dan salah satu genusnya adalah Aphis. Jadi Aphis itu nama genus, aphid adalah nama umum, common name. Jadi kalau menyebut ini dalam bahasa Inggris namanya aphid. Jangan Aphis. Kalau Aphis itu nama genusnya. Tubuh lunak seperti buah per, pada ujung organnya terdapat konika atau kauda. Ini mungkin sudah pernah Anda pelajari dulu mengenai morfologi. Ada sifuniculli, ada kauda ini yang hitam ini di
ujung abdomennya, kemudian mengeluarkan embun madu dari anus, simbiosisnya mutualisme dengan semut. Jadi si semut itu memanfaatkan embun madu yang dikeluarkan oleh si kutu ini, nah sehingga dia memerawat kutu ini, menjaganya dari serangan predator dan sebagainya, dan memindah-mindahkannya kalau populasi sudah padat. Nah, sehingga si kutu merasa terlindungi dan si semut mendapatkan embun madu. Itu simbiosisnya yang mutualisme. Eutropis parthenogenetik, semua betina dan melahirkan anak. Jadi vivipar. Jadi mungkin Anda pernah diperkenalkan dengan istilah ovipar. Ovipar itu yang bertelur, kemudian ovovivipar dan vivipar. Kalau yang si kutu daun ini semuanya vivipar. Ini di tropis, di negara Indonesia. Tapi di negara 4 musim, itu parthenogenetik musim semi dan musim panas, sampai musim gugur ya. Sementara nanti menjelang musim dingin, itu terbentuk imago jantan dan betina, dan terjadi perkawinan, kemudian betinanya bertelur, dan telur itu yang melewati musim dingin dalam bentuk dorman. Banyak yang berperan sebagai vektor virus, ada bentuk bersayap alati dan tidak bersayap aptera, sayap diletakkan vertikal di atas tubuh. Ini yang tadi lebih jelasnya mengenai morfologi apit yang aptera, yang tidak bersayap ya. Ini kornikalnya yang ini agak bergeser ya tulisannya. Ini kornikal yang ini, yang kiri kanan ini, yang kaudanya yang di ujung sini. Kemudian ini mengenai honeydew. Honeydew itu adalah semacam cairan kental yang lengket, yang isinya adalah kombinasi antara gula dengan asam amino. Dan gula dan asam amino ini merupakan hasil metabolisme si afid ini pada saat dia menghisap cairan tanaman. Di sini plant sap itu atau cairan tanaman. When their mouthpart penetrate the phloem, the sugary high pressure liquid is forced out of the anus of the food. Jadi kalau ketika mereka menusuk phloem, maka cairan yang mengandung gula dengan tekanan tinggi itu akan didorong keluar dari anus dan di si afid ini. Ini ilustrasinya si semut ini sedang mengambil atau sedang memakan embun madu yang dikeluarkan dari anusnya si afid ini. Ini ilustrasi dari berbagai bentuk Aphidide, kutu daun, dan ini yang terjadi kehidupan kutu daun di negara 4 musim ya. Jadi itu yang saya ceritakan tadi. Selama musim spring itu semi, summer itu panas, dan fall itu musim gugur ya. Jadi selama musim semi, musim panas dan musim gugur itu semua betina, sama seperti di Indonesia. Jadi di negara 4 musim, di Amerika atau di Jepang Utara atau di Rusia, di Eropa itu, kalau kondisi pada saat musim panas, musim summer, itu persis sama dengan kita, temperatur dan sebagainya itu sama. Jadi kondisi itu yang membuat si kutu ini pada saat itu semuanya betina. Nanti suhu itu temperatur mulai turun pada musim dingin. Kalau di belahan bumi utara, musim fall itu dimulai pada tanggal 21 September ya. September, Oktober, November itu suhu mulai turun. Puncaknya Desember, Januari itu yang di bawah 0 Celcius ya. Kalau di sekitar September, Oktober itu mungkin masih belasan derajat. Dan itu si kutu ini terbentuk individu jantan dan betina. Mungkin dirangsang oleh faktor temperatur ya, faktor suhu. Jadi di generasi yang terakhir parthenogenetik ini terbentuk jantan dan betina, dan mereka melakukan perkawinan dan betinanya bertelur. Telur ini yang mengalami dormansi pada musim dingin. Istilahnya dalam entomologi itu namanya overwintering. Overwintering, winter itu musim dingin ya, overwintering. Jadi untuk melewati musim dingin itu dalam bentuk dorman. Ini adalah overwintering. Seperti itu, ataupun ini yang lebih lengkap, ini lebih lengkap kompletnya seperti ini. Jadi ini summer cycle, ini winter cycle. Tapi kalau diringkaskan sama dengan yang ini tadi. Ini simpelnya begini, tapi yang complicatednya kira-kira seperti ini. Kemudian, nah ini ada dua bentuk
dewasa. Jadi kita kenal sebagai apa itu polimorfisme ya. Jadi dalam hal ini karena cuma dua namanya dimorfisme. Jadi ada bentuk yang bersayap namanya alate, ada yang bentuk tidak bersayap namanya aptera. Nanti di kelompok orang ada juga dimorfisme, tapi yang itu nanti bersayap panjang dan bersayap pendek. Macroptera dan Brachyptera. Kalau di sini yang bersayap halate, yang tidak bersayap namanya aptera, seperti ini. Kemudian ini kutu putih atau disebut mealybug ya. Jadi bahasa Indonesianya kutu putih, kemudian bahasa Inggrisnya mealybug. Ini serangga betina berbentuk oval, ditutupi dengan lilin putih dari kelenjar lilin, kurang aktif bergerak. Jadi diam saja seperti ini. Kemudian antena dan nuklei berkembang baik. Serangga jantan bersayap, nanti ada ilustrasinya, tapi jarang sekali ditemukan serangga jantan itu. Karena memang mereka perkembangbiakannya patogenetik banyaknya. Influencer awal aktif dan disebut crawler. Jadi sebelum dia menetap, jadi baru menetas dari telur itu dia bisa punya tungkai dan bisa berjalan mencari tempat untuk menetap. Setelah menjadi insar 2, dia baru menjadi baru sedenter, dia baru menetap di suatu tempat. Sama dengan kutu daun mengeluarkan bun madu atau ada juga yang tidak ya. Banyak yang menjadi hama dan ada yang menjadi vektor virus pada tanaman. Ini ilustrasinya berbagai bentuk famili Psilococcidi atau kutu putih atau mealybug ini. Jadi mungkin Anda kalau pemerhati lingkungan mungkin pernah melihat ini walaupun dulu belum tahu namanya itu apa. Nah ini yang berbagai fase hidup dari si kutu putih ini. Ada imago, di sini ada nimfa, dan nimfa yang masih kecil sekali ini masih bisa bergerak. Ini disebutnya crawler. Ini biasanya telur itu ada di bawah tubuh betinanya karena betinanya tidak bergerak ya. Di bawah tubuh betinanya nanti setelah menetas si nimfa insar 1 yang bernama crawler ini bisa berjalan keluar mencari tempat untuk menetap. Setelah menjadi insar 2 dia baru menetap. Ini penampakan dari serangga jantan dari famili Psilococcidi. Jadi karena dia perkembangannya umumnya partenogenetik, jadi fungsi serangga jantan kadang-kadang juga tidak jelas keberadaannya. Ini kutu tempurung, famili Coccidae. Bahasa Inggrisnya soft skull insect. Tubuh serangga betina berbentuk oval, dilapisi lilin dan tidak aktif bergerak. Jadi simpel saja bentuknya, seperti ini. Ini pada ranting tanaman kopi biasanya. Kopi atau jeruk ya banyak ini. Betina bertelur di bawah tempurungnya, serangga jantan bersayap dan jarang terlihat, influencer awal akan aktif mencari sama, kasus serangga jantan sama dengan kutu putih, adanya crawler juga sama dengan kutu putih, mengeluarkan bun madu dan bersimbiosis dengan semut juga sama dengan kutu daun tadi ya. Dan bila tidak bersimbiosis, bila tidak, ini ada yang kurang nih ya. Nanti Anda tambahkan di sini, ini lengkapnya begini. Bila tidak tanaman ini membingungkan. Bila tidak didatangi semut, maka ya. Jadi kalimatnya begitu. Bila tidak didatangi semut, maka tanaman sering ditemui cendawan jelaga. Cendawan jelaga itu cendawan yang warnanya hitam. Jadi tanaman yang sering ada jelaganya warna hitam di permukaan tanaman. Itu karena si embun madu ini itu merupakan media tumbuh dari cendawan jelaga. Jadi kalau dia tidak dimakan semut, maka cendawan jelaga yang ada di permukaan tanaman itu ditumbuhi oleh cendawan jelaga, namanya capnidium. Makanya permukaan tanaman menjadi hitam. Nanti ada ilustrasinya di slide berikutnya, dan ini banyak yang menjadi hama penting pada tanaman. Ini variasi bentuk dari famili Coccidae, tubuhnya pipih, lonjong, dan ini seperti hidup menetap. Nah ini, embun jelaga atau sooty mold ya, yang tumbuh pada embun madu di permukaan daun karena embun madu tersebut tidak dimakan oleh semut. Jadi tumbuh seperti ini.
Dan biasanya tanaman-tanaman yang menunjukkan gejala ini, kalau Anda dekati dan periksa, itu di situ pasti ada kutunya, berbagai bentuk kutu. Larvidae juga bisa. Semua kutu yang menghasilkan bon madu, kalau bon madunya tidak dimakan semut, maka akan jadi media pertumbuhan cendawan jelata seperti ini. Diaspididae atau kutu perisai, serangga betina berbentuk bundar atau oval atau pipi, ini gambarnya seperti ini ya. Ini namanya skull insect. Terjemahan bahasa kitanya kutu perisai. Betina betul di bawah perisai. Ini beda dengan yang kutu tempurung tadi yang disebutnya soft skull insect. Ini skull insect. Jadi kalau kutu tempurung itu lapisan lilin yang tebal itu menjadi bagian dari tubuh serangga itu. Jadi bagian dorsal dari tubuh serangga itu memang dilindungi oleh lilin yang tebal. Kalau ini kutunya ada di dalamnya warnanya kuning ini, dan yang warnanya agak transparan ini lapisan lilin. Jadi lapisan lilinnya berlapis-lapis ada di atas tubuh, tapi tidak merupakan bagian dari tubuhnya. Jadi dia terlindung di lembaran lilin ini. Jadi biasanya 2 lapis atau 3 lapis. Ini gambar yang kanan atas ini sudah ada telur atau sudah ada crawler tadi yang mungkin siap keluar. Jadi dia bertelur di bawah tutupan lilinnya ini. Serangga jantan bersayap sama juga, ceritanya sama dengan tadi apa itu Pseudococcydia dan Coccydia. Ini juga Claurus juga ada di sini sama dengan Pseudococcydia dan Coccydia. Nah, yang ini tidak mengeluarkan bon madu, maka biasanya tidak pernah didatangi oleh semut dan banyak menjadi hama, terutama pada tanaman palem-paleman, pada kelapa misalnya, itu ada hama penting dari serangga ini. Ataupun pada berbagai jenis buah-buahan itu juga ada yang jadi hama penting pada tanaman. Ini seperti ini misalnya. Ini pada dahan tanaman, pada ranting tanaman. Ini yang ada pada permukaan buah. Biasanya seperti ini bentuknya. Kita lihat dari atas. Ini karena si mesofil daunnya atau klorofilnya itu dihisap oleh si kutu ini, maka penampakan gejala kuning di permukaan atas di daun kelapa ini. Kemudian subordo Auchenorrhinza atau kelompok orang, semuanya fitofag. Saya berkembang dengan baik mengisap phloem dan xilem. Jadi ada mengisap xilem ya. Kalau phloem itu isinya adalah hasil metabolisme tanaman. Kalau xilem itu isinya adalah unsur hara dan air yang diambil dari tanah lewat akar ya. Umumnya serangga peloncat, banyak bersifat polimorfisme, banyak yang menjadi hama, dan faktor penyakit tanaman. Jadi pengertian polimorfisme Anda sudah tahu, tadi ada dimorfisme pada avis itu ya. Kemudian yang pertama famili Cicadidae, ini tonggeret. Antena rata pendek seperti Cetaceus, seperti benang kaku gitu. Nimfa lebih dalam tanah, mengisap akar tanaman. Umur nimfa panjang 2-17 tahun. Jadi saya sarankan Anda cari video di YouTube ya yang cerita mengenai itu. Cerita mengenai itu nanti kalau kata kunci untuk mencarinya adalah 17-year cicada. Nah ini. Coba cari di YouTube, kata kuncinya 17-year cicada. Jadi ada cerita mengenai cicada yang fase nimfanya 17 tahun. Dan keluar sebagai imago. Itu cuma 2 minggu saja. Setelah itu mereka kawin bertelur dan mati. Si telur itu melangsungkan kehidupannya lagi selama 17 tahun berikutnya. Dan itu di Amerika Serikat, terutama di sekitar Washington DC, itu ada catatan mengenai yang kemarin terjadi itu sudah generasi keberapa. 2004, waktu itu kejadian di sana keluar apa itu generasi 17 tahun ini, tambah 17 tahun lagi 2021. Itu 2021 kemarin juga ada generasi yang berikutnya. Jadi nanti mau 17 lagi itu 2000 berapa? 2028 ya itu kira-kira akan keluar lagi.
Nah ini perubahan terakhir ya dari influenza terakhir menjadi imago seperti ini keluarnya famili Cicadidae, dan memang tidak ada perannya dalam apa pertanian kita ya, makanya tidak dibahas lebih lanjut, tapi dia ada di alam kita. Dan juga sebagai ciri juga bahwa lingkungan itu masih belum tercemar kalau masih ada Cicadidae. Kemudian famili Cicadelidae. Jadi kalau tadi Cicadidae, yang ini Cicadelidae. Nanti yang jangan salah baca lagi ya. Cicadidae dan Cicadelidae. Ini orang daun atau orang hijau ya. Antena pendek Cetaceus tungkai belakang dengan satu baris atau lebih duri, mengeluarkan embun madu, kemudian imago jantan dan betina bersayap penuh dan aktif, meloncat, banyak berkonsentrasi. Dia namanya, kelompok ini namanya leafhopper, atau orang hijau atau orang daun, namanya leafhopper. Penampakannya seperti ini. Kemudian ini variasi bentuk dari leafhopper ini, ada juga yang warnanya kemerah-merahan seperti ini. Ini yang jadi hal penting pada tanaman tadi. Urang hijau, Nephrothetis cerasem, dan ini penyakit tungro, yang disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh si urang hijau ini pada tanaman tadi. Kemudian famili Membracidae, ini tidak berperan di pertanian, tapi dia ada di hutan-hutan dan hidup tapi tidak merusak tanaman. Ini yang istimewa dari si Membracidae ini adalah pronotumnya yang berkembang seperti ini. Nanti ada variasi macam-macam bentuk pronotum. Ukurannya tapi relatif kecil, bagian pronotum memanjang ke belakang dan berbentuk khas, jarang menjadi hama. Tapi biasanya di pada pohon-pohon atau pada semak-semak. Ini misalnya variasi bentuk pronotum dari si Membracidae ini. Kemudian ini juga seperti ini. Ini variasi dari bentuk pronotum. Memang jadi unik ya. Tidak tahu buat apa fungsinya, tapi mungkin ya malah jadi ribet ya kalau jalan kali ya. Kemudian orang batang, famili Delphacidae, orang coklat dan orang batang. Tibia tungkai belakang memiliki taji yang besar. Jadi kita bandingkan dengan orang hijau tadi ya. Tungkai belakang maksudnya ini tibia ya. Tibia tungkai belakang dengan satu baris duri. Ini mungkin kelihatan dari gambar ini ya. Tibia tungkai belakang ini kurang ya. Ini maksudnya tibia tungkai belakang. Tibia tungkai belakang dengan satu baris atau lebih duri. Ini seperti ini. Ini untuk membedakannya dengan orang batang tadi. Kalau orang batang tidak berbentuk duri, tapi pada ujung tibianya ada yang namanya taji. Nah, taji itu kalau Anda membayangkan seperti bentuk lancip yang ada pada kaki ayam jago itu taji itu ya. Atau spur bahasa Inggrisnya ya. Ada bentuk yang bersayap panjang, Macroptera, dan bersayap pendek, Brachyptera. Jadi kalau pada aphid, Halate dan Aptera. Pada orang ini Macroptera dan Brachyptera. Kemudian melakukan embun madu, banyak yang menjadi hama dan dapat menyebabkan hopperburn. Hopperburn ini adalah puso ya. Jadi tanaman padi itu mati seperti terbakar karena cairannya dihisap semua oleh orang ini. Ya tentu saja yang menghisap tidak satu atau dua, tapi jutaan ekor ya. Tapi jutaan ekor. Hopperburn. Nanti ada gambar hopperburn di slide berikutnya. Kemudian dapat menularkan virus kerdil rumput dan kerdil hampa pada tanaman padi. Ini dua jenis virus yang ditularkan oleh orang coklat. Tadi kalau orang hijau yang ditularkannya adalah virus tungro. Kalau ini virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Ini dimorfismenya pada orang batang ini bentuk Macroptera. Ini bentuk Brachyptera yang bersayap pendek. Ini gejala yang namanya hopperburn tadi. Jadi tanaman padi itu benar-benar mati kering gitu, seperti terbakar, karena seluruh cairannya dihisap. Seperti Anda ketahui bahwa yang namanya batang padi itu kan merupakan lapisan-lapisan dari pelepah daun. Jadi kalau pelepah daun itu bagian pangkal daun, maksudnya itu kalau cairannya dihisap, maka ke ujungnya pun tidak ada lagi aliran air ke atas, maka semuanya akan mengalami kematian. Jadi seperti itu. Ini juga gejala hopperburn akibat serangan orang batang coklat. Ini sering terjadi
di persawahan cukup luas terutama ya, dan Pantura Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin ada persawahan cukup luas, terutama di Jawa Barat ya. Kalau sudah terjadi pergerakan populasi urang coklat itu mulai dari Bekasi sampai Cirebon, itu biasanya terlihat gejala hopperborn seperti ini. Ini lebih jelasnya lagi mengenai Brachyptera dan Macroptera. Kita lihat ini sayapnya, yang B ini Macroptera, yang A ini Brachyptera. Ini campur dengan nympha ya. Ini kira-kira bagaimana si nila parvata lugansina atau urang batang ini menempel pada batang padi. Ada di permukaan bawah tanaman. Jadi kalau penyemprotan biasanya spray gunnya itu harus diarahkan ke bawah, tidak bisa dari atas. Makanya untuk pakai drone itu tidak bisa karena nggak akan kena. Nggak mungkin drone itu suruh masuk ke bawah-bawah bagian tanaman padi. Pasti drone itu cuma dari atas. Ya, itu yang bahan hari ini. Kemudian sudah presentasi semua. Sisa kuliah tinggal 4 lagi ya. Ini kan kuliah ke-10 ya. Tinggal 4 lagi. Jadi mungkin bagaimana